ثم إلى الروح سيد فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى الروح مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني شيء لله الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khalaqa min nurihi nura habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa adama bi alfai am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidul imami kulli imami alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirina radiyallahu anni wa ankum wa an jamil muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama serta guru-guru agama yang berhadir di majlis yang penuh barokah ini maupun beliau-beliau yang tidak berhadir di tempat ini. Yang sama-sama kita muliakan tuan rumah sekeluargaan Bapak Jailani sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan tuan rumah sekeluargaan selalu dianugerahi Allah Ta'ala panjang umur, diberikan kesehatan wal afiat, serta diluaskan rezeki yang banyak dan penuh barakah, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan rombongan Maulid Al-Habsi Al-Busra dari desa pinggiran dua luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Kota Jakarta. Mudah-mudahan dengan berkah kita bersama-sama bersalawat memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita yang menggunung dan melaut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita kemuliaan dunia dan akhirat, itu dengan memperoleh syafaat ataupun pertolongan daripada junjungan kita Sri Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun hormati dan ulun muliakan seluruh para jamaah undangan tuan rumah majlis peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis manaqib aulia Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji dan syukur kita yang mendalam kehadirat Allah, yang mana pada siang hari ini menjelang sore kita masih diberikan kesempatan oleh Allah nikmat iman dan Islam. Kita masih dianugerahi Allah Ta'ala nikmat kesempatan hidup, nikmat berbuat taat kepada Allah, dan nikmat menjunjung daripada perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di tempat ini, di majlis yang penuh berkah ini, mendatangkan rahmat bagi diri kita sabarataan dan bagi keluarga kita dan kampung halaman kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dan selalu tercurah serta terlimpah keharibaan junjungan kita Sri Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kerabat beliau, serta orang-orang yang sabar, yang istiqamah mengikuti ajaran baginda Rasulullah dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Junjungan kita Sri Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man akrama aliman faqad akrama sab'ina nabiyya. Barang siapa, kata Rasulullah, yang memuliakan seorang alim, yaitu memuliakan orang yang berpengetahuan ilmu agama, faqad akrama sab'ina nabiyya, maka sungguh ia telah memuliakan, menghormati, membesarkan 70 orang para nabi-nabi. Maka dengan kita memuliakan para alim ulama, Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada kita, itu diberikan pahala oleh Allah seperti kita memuliakan 70 orang para anbiya atau para nabi-nabi. Di antaranya hari ini kita memenuhi hajat daripada tuan rumah, yang mana beliau minta dibacakan manaqib aulia Allah Subhanahu wa taala. Tuan Sri Sayyid Muhammad Saman bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau adalah salah satu daripada zuriatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau keturunan atau ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pihak Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Apa keistimewaan daripada kita mengenal keluarga Nabi Muhammad atau kita mencintai keluarga Nabi Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma'rifatu ali Muhammadin bara'atum minan nar. Mengenal atau meminandui keluarga Nabi Muhammad
mengenal atau meminandui keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti melepaskan diri daripada api neraka. Contoh misalnya kita mengenal silsilah baginda Nabi Muhammad Sayyidina Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr sampai kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Maka dengan kita mengenal silsilah baginda Nabi Muhammad, itu akan menjadi sebab batang tubuh kita akan dilepaskan oleh Allah daripada api neraka. Kemudian kita mengenal ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aminah bintu Wahab, maka mengenal nama beliau, menyebut nama beliau dapat melepaskan diri kita daripada api neraka. Menyebut nama-nama istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya ada 11 orang, maka menyebut meminandui nama-nama istri baginda Nabi yang sangat mulia, maka itu bisa melepaskan diri kita daripada api neraka. Maka bersyukur kita kehadirat Allah yang mana pada hari ini Allah mudahkan langkah kita menuju ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu di taman-taman surga. Karena hari ini rumah tuan rumah menjadi kebun-kebun surga yang ada di alam dunia. Seorang aulia Allah, Al-Imam Asy'ari Sakati, beliau pernah mengatakan, ujar sidin, man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatan fil jannati. Barang siapa, kata beliau, yang menghadiri atau yang mendatangi akan tempat yang di tempat itu dibacakan padanya maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh diberi akan dia akan kebun di dalam surga. Li'annahu ma qasada dzalikal maudi'a illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah ia menghadiri akan yang demikian itu tempat terkecuali karena mahabbah, karena cinta dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita buai paai datang ke sini bukan hanya memenuhi undangan tuan rumah, tapi pada hari ini hakikatnya kita menghadiri undangan seorang makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, yaitu kita menghadiri, mengabulkan undangan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan Si Sayyid Muhammad Saman, beliau adalah seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara pesan beliau, ujar sidin, barang siapa yang membaca sesudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut dengan tidak diselangi dengan perkataan dunia, itu membaca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah umat baginda Nabi Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, ya Allah sayangilah, rahmatilah umat penghulu kami Nabi Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah keaiban atau kesalahan umat penghulu kami Nabi Muhammad, Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad, ya Allah muliakanlah umat penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ujar beliau, orang itu masuk di dalam jumlah martabat fadilah wali kutub. Jadi sidin itu pamurah benar.
Ketujuh, mendoakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibaca imbah sembahyang subuh. Syukur-syukur kawa kita berjamaah. Karena ujian Nabi, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang mengerjakan sembahyang subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah ia beribadah samalaman suntuk. Sama beribadah samalaman suntuk. Dan Nabi bersabda, ujar Rasulullah, man masa ila salati maktubatin fil jama'atin fahiya kahajjatin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berjalan untuk mengerjakan sembahyang wajib atau sembahyang fardu fil jama'ati, dengan cara berjamaah, fahiya kahajjatin, maka ia seperti melaksanakan ibadah haji. Mudahan kita bertahan dianugerahi Allah Ta'ala kawa mengupati mahidupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda orang wali itu pian, orang wali itu pamurah. Biar sidin kada alim tapi pamurah, itu tanda daripada orang yang disayangi Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ummina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin bersabda, as-sakhiyu qaribum minallah, orang yang pemurah itu parak dengan rahmat Allah. Murah tenaga, murah pikiran, murah lawan duit. Hari ini alhamdulillah duit begelentungan. Biasanya duitnya dalam kantong atau dalam dompet. Hari ini duit baungkai. Ulun kaget ke atas, sekalinya kan sampat menjuhut. Antak juhut supan ulun. Inggih kalian kanakan lumba jurang guru besar bentumpat cuma juhut. Nah, jadi duit ini pian nang dapat duit tadi kaina campur lawan duit pian nang ada di rumah. Karena duit yang dibacakan maulid Nabi, duit itu berberkah pian. Makanan-makanan dan minuman-minuman yang dibacakan maulid Nabi, maka masuk 1000 nur di dalam itu makanan. Jadi ulun minta ampun, minta halam, minta ridha, biar supan sedikit. Ulun bepadah lawan tuan rumah hendak minta hampalam, hendak minta limau, minta anggur, pisang, sao, pokoknya bakantungan boleh. Amun kada meminta rugi ulun, soalnya ini makanan penuh berkah nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita kebagian berataan. Ini banyu-banyu nang di hadapan pian yang bakutak minum aja berataan, karena tuan rumah himong bila kita makan. Tuan rumah gembira apabila kita memakan hari ini, apalagi kita bakantungan bulik masing-masing. Masya Allah, himong tuan rumah. Jadi orang yang pemurah itu dekat dengan rahmat Allah. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Orang ketujuh mengawani orang yang pemurah. Bahkan hari ini kita berdoa, mudahan je kita tuan rumah kan pulang. Kada mungkin kita mendoakan mudahan tuan rumah di jalan baruhan, soalnya ini bendanya melihat kecungkungan limau, wade roti berhapat-hapat, roti berhapat mirip hapat nang di rumah. Kemudian luang di tengah pulang, ya Allah. Ini buah pengadannya belonang nih, pengadannya. Lain nih nang ini apa pengadannya ini? Apal, nang putih itu bang apa juga? Buah per. Ulun kira per nah kayak per motor. Allahu Akbar. Jadi orang yang pemurah itu dekat dengan manusia. Qaribu minal jannati, dekat dengan surga. Ba'idum minan nari, dan jauh daripada api neraka. Wal bakhilu, Nabi, dan bermula orang yang kikir atau orang yang pamalar. Ba'idum minallah,
jauh daripada kasih sayang Allah, pada rahmat Allah, ba'idum minan nasi, dan jauh daripada manusia, ba'idum minal jannati, dan jauh daripada surga, qaribum minan nar, dan dekat nerakanya Allah. Itu orang nang pamalar. Tapi sebaliknya orang yang pamurah, wal jahilu, dan bermula orang yang jahil, as-sakhiyu, yang pemurah, walaupun sidin kada alim tapi sidin pemurah, murah tenaga, murah pikiran, murah lawan duit, murah dengan senyuman, walaupun sidin kada alim, ahabbu ilallahi, cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal abidil bakhili, daripada orang yang ahli ibadah tapi sidin pamalar. Jadi ahli ibadah, banyak beribadah, puasa sunnah, kemudian sembahyang malam, tapi sidin pamalar. Nah, maka si pamalar tadi walaupun ahli ibadah itu tidak dicintai Allah. Yang dicintai Allah itu orang yang pemurah, apalagi orangnya alim, pemurah, pulang sidin. Masya Allah, ini 2 kali lipat pian. Mana alim, mana sugih, mana pemurah sidin. Masya Allah, bini banyak pulang. Masya Allah, tabarakallah. Ini ngalih dicari pian. Jadi ulun minta doa lawan pian, ujar guru nang babacaan di masjid semalam. Artinya boleh aja kalau berniat nih. Kan guru semalam kan seorang ulama, Hasanul Basri, sidin berniat, ujar sidin, seandainya aku berisi harta nang kaya gunung berupa emas, niscaya aku sumbangkan untuk pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun berniat juga bila tahun dudi bulan Maulid, bila ulun berisi duit 5 miliar, harusnya 10 miliar, 5 miliar aja kan. Jadi bila ulun berisi duit tahun dihadam nih, tapi bulan Maulid 5 miliar, ulun menukarakan sapi kena masjid-masjid nih. Dan pembacaan maulidnya kalau sana lain bubuhan beliau-beliau nih, hadiahnya ada lalang 100 juta. Jadi pengajiannya kan sidin, pengajiannya 10 juta, tapi ulun berduit 5 miliar, mudahan kabul. Nah, mudahan kabul 5 miliar. Ngetakan guru lah, timbul 5 miliar guru, kadingat lagi timbul bebini sidin lah. Iya, Allahu Akbar. Kaina nang jamaah nang tulak ke masjid tuh kena acaranya di masjid kita, kada di rumah nang tuan rumah ini kada muat sini. Jadi kena nang hadir tuh saya kurang sejuta, kakanakan setengah juta, nang balu belain sedikit, tak banyak sedikit. Bisa masing, tapi duit ulun 5 miliar. Nah, boleh aja benyat nak itu. Mudahan kabul. Nah, mudah-mudahan ini karena jam 3 lewat sudah. Habis ini bertahlil kalau guru lah. Oh, langsung 2 haut. Berarti sejam lagi lah. Allahu Akbar. Jadi orang nang pemurah itu Nabi disayangi oleh Allah Ta'ala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan catatan kita bersedekah itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena minta sanjungan ataupun pujian daripada manusia, tapi semata-mata karena menuntut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ja'ala bani adama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Bani Adam itu Nabi atas 8 perkara. 8 perkara. Minha setengah daripadanya arbauli ahli jannati, 4 perkara bagi ahli surga. Nah, jadi tanda orang surga itu 4 macam. Jadi kita tahu dari dunia nih, kita nih pacangan ke surga ke neraka ada cirinya beliau. Pertama ujian Nabi wajuhun malihun,
wajhun malihun, pertama wajahnya pangurihingan. Oh iya toh, bilanya mau pangurihingan betamuan laki takurihing nambini, betamuan kuitan takurihing lawan kuitan, betamuan mintuha takurihing, bila kurihing terus sepanjangan tuna aku orang gila ngerangina. Bila bini tetap kurihing lawan laki, nah itu tanda kebinian ahli surga. Apalagi ibu-ibu pian menawari laki, oh abahnya pian handakah, nah itu gan pian sudah masya Allah. Bila mau pian menawari abahnya, oh abahnya ini hujan hari, handakah pian gincu habang, make up minglau, kutang keluaran pulang. Sambil menawari pian masya Allah, Allah akan haramkan batang tubuh si bini-bini dimakan oleh api neraka, dan si bini-bini itu atau nang bini dapat pahala 200 kali berhaji, 200 kali berumrah. Apa amalannya? Menawari lakinya dengan senyuman, artinya ikhlas toh. Yang kedua alamat daripada penduduk surga Nabi, walisanun fasihun, lisannya fasih, baca Quran, baca salawat, baca zikir, kemudian suka bernasihat. Nah itu alamat daripada tanda ahli surga. Yang ketiga ujian Nabi, wa qalbun taqiyun, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutan kalau pani ibadahnya kada diterima, takutan kalau pina kada ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau pina disiksa oleh Allah taala. Yang ketiga, yang keempat alamat daripada penduduk surga, wa yadun sakhiyun, nah tangannya pemurah, suka bersedekah, suka menolong anak yatim, suka menolong janda-janda yang suaminya meninggal, ditolongi, dibantu, menyakau membantu lawan tenaga, ada kawan tenaga lawan duit, ada kawan lawan duit kurangnya dikawini. Nah, itu luar biasa pian menolong orang yang mendapatkan musibah seperti kematian suami, itu pian masya Allah menggembirakan Rasulullah. Guru pangge bahasa dia lah nah ulun nih bahasa dia cuma bini ulun nah kada bahasa dia. Ini nang soalnya nang alih. Nah, jadi 4 macam ini ujian Nabi adalah tanda daripada penduduk surga. Mudah-mudahan pian-pian termasuk ulun, mudahan kita termasuk nang 4 ini nang dipadahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tuan rumah nang mengadakan acara pada siang hari ini, mudah-mudahan beliau juga termasuk yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya ulun banyak-banyak meminta ampun, meminta maaf, meminta halal, minta ridho dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan bagi sampian sabarataan, dan mudah-mudahan segala hajat dan permohonan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Lebih kurangnya ulun menghaturkan beribu ampun dan maaf, minta halal, minta ridho. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.